Mitos atau fakta ya, makan telur bikin bisulan. Waduh. Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi jariah untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Oke, halo semuanya. Nah, sorry ya guys, jadi suaraku lagi agak serak ya ini kena rinitis kayaknya aku gara-gara kemarin batuk-batuk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di Bincang Sehat. Nah, kali ini kita bahas apa ya? Sebenarnya sih pengennya bahas mitos atau fakta lagi ya. Nah, tapi ini ada spesial loh guys, karena di sini ada yang komen. Nah, kita bacain komentarnya dan kita akan jawab ya, oke? Nah, yang pertama nih. Yang satu ya. Beberapa orang beranggapan kalau pusing atau rasa berat kepala kok malah dikeramas rambutnya. Mitos atau fakta sih dok, keramas bisa meredak sakit kepala? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi gini guys, pada konsepnya ya. Kalau keadaan demam atau keadaan sakit itu sebaiknya jangan mandi pakai air dingin dulu ya. Jadi ditahan dulu. Nah, tapi kalau ini tentang kepalanya berat, mungkin dia stres atau kecapean. Nah, berikutnya kalau mau keramas itu boleh-boleh aja dan sebaiknya menggunakan air hangat ya. Jadi air hangat itu dia punya efek merelaksasikan ya. Jadi dia bikin rileks tuh, bikin rileks tuh. Kan bagian kepala ini dia banyak ototnya tuh ya. Ada namanya itu otot frontalis ya kan, parietalis, dan juga bagian belakang ada namanya occipitalis ya. Dia seperti ini gambarannya. Nah, otot ini dia bisa menegang. Misalnya stres, capek, ataupun takut gitu ya, itu bisa menegang dan itu bisa bikin sakit kepala atau mungkin kepalanya berat gitu ya. Nah, bisa menggunakan air hangat tuh biar dia rileks ototnya, ditambah ketika keramas itu dipijat bagian kepalanya. Nah, itu akan membuat semakin rileks. Jadi jawaban adalah fakta ya. Tapi sebaiknya jangan menggunakan air dingin ya. Air dingin boleh, dia sifatnya itu menyegarkan. Tapi kalau pengennya rileks, pakainya air hangat gitu ya. Nah, oke, lanjut yang kedua. Yang kedua apa ya? Apakah ada perbedaan antara air putih es dan air putih biasa mengenai kandungan di dalamnya? Oke, bagus pertanyaannya nih. Jadi gini guys ya, air putih itu sejatinya itu yang mengandung mineral ya. Dia kan kayak ada ion-ionnya gitu kan. Bukan ion deh. Ion deh kan, air itu H2. Oh ya, dia ada H plusnya, dia kan ion. Jadi gini, air itu kan mineral. Dia itu tidak ada kandungan kalorinya. Jadi cocok nih kalau buat diet. Jadi teman-teman kalau mau diet, minumnya air putih. Bahkan kalaupun kita nonton film, main HP, TikTokan gitu ya, pakai minum air putih. Nah, itu dijamin tidak akan menaikkan berat badan. Katanya bikin kita naik berat badan itu apa? Kalau kita scroll sosmed, kita makan keripik ya kan, kita makan apa atau minumnya itu susu gitu kan, itu ada kalorinya. Nah, tapi ketika ketika air dimasukkan ke dalam es, apakah berubah kandungannya? Sebenarnya nggak berubah ya guys ya. Dia tetap ya 0 kalori ya. Mau dia di es terus dicemilin, dikletuk gitu juga boleh, nggak apa-apa, atau diminum biasa. Jadi ya sama aja gitu ya. Dia tetap 0 kalori dan bagus buat diet. Yang penting nih airnya tuh dia mateng, bersih, higienis, dan juga tidak tercampur oleh zat-zat yang lainnya gitu ya. Semoga menjawab. Lanjut nih, kita ke pokok utama ya. Mitos atau fakta ya, makan telur bikin bisulan. Waduh. Saya dulu juga sering dibilang seperti itu sama mbah-mbah saya gitu kan. Katanya jangan makan telur nanti jangan makan telur kebanyakan nanti dia bisa bisulan. Nah, sebenarnya apa sih bisul itu? Bisul itu dia merupakan infeksi pada bagian kulit ya. Dia itu akan tumbuh ya kan, kayak jendol gitu, maksudnya bukan tumbuh, dia akan bengkak jendol. Di dalamnya itu bisa ada nanahnya ya kan. Nah, kalau dalam bahasa medisnya disebut sebagai furunkel ya. Ini gambarnya furunkel ya. Furunkel ini bisul. Kalau dia lebih kecil lagi, dia pada sel rambut ada nanahnya gitu kan, kayak gini. Ini adalah folikulitis ya. Jadi folikulitis dia bisa berkembang jadi furunkel atau bisul. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hygiene yang buruk. Misalnya nih, mungkin sering di paha tuh kalau pada perempuan mungkin pakai leggingnya itu dia lembab, berkeringat, jarang diganti, itu bisa infeksi sebelah situ. Atau mungkin sebelah tangan ya, sering di tempat yang kotor ya kan.
disebabkan oleh bakteri ya, yang terbanyak ada contohnya adalah bakteri Staphylococcus aureus atau Streptococcus aureus seperti ini ya. Nah, bakteri ini dia bisa menginfeksi. Jadi penyebabnya adalah bukan karena telur ya. Jadi itu adalah mitos guys ya. Makan telur banyak itu nggak bikin bisulan. Bisul itu karena infeksi pada kulit. Jadi yang penting adalah jaga hygiene, rutin mengganti pakaian ya. Kalau udah berkeringat ganti aja gitu kan, supaya nggak lembab. Berikutnya uji membersihkan kulitnya ya dengan sabun seperti itu. Dan yang penting lagi telur itu nggak berbahaya, kecuali nih, kalau kamu punya alergi telur. Nah ini baru bisa, dia bikin gatal-gatal ya kayak gini, namanya urtikaria atau biduran. Ini bisa bikin gatal. Tapi kalau kamu nggak punya alergi, it's okay makan telur berapapun ya nggak apa-apa. Tapi perlu diingat, tetap segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, mitos atau fakta yang kedua, kalau kena luka bakar, kasih odol aja. Tidak boleh. Itu mitos ya guys ya. Jadi memang odol itu kan dia membersihkan gigi tuh, tapi kalau di bagian kulit dia bisa mengiritasi karena dia sifatnya korosif juga. Jadi luka bakar itu kan kulitnya itu kan dia akan terbakar, mati selnya, dia akan terkelupas, terbukalah itu lukanya. Ketika luka terbuka itu yang kita hindari adalah supaya nggak ada bakteri ataupun debu yang masuk gitu ya. Nah gimana caranya bagus? Jadi kita bisa kena luka bakar nih, mungkin kena lilin atau kena plastik lelehan gitu ya, kita siram pakai air mengalir dulu sekitar 5 menitan lah sampai dia itu bersih. Nah tutup aja pakai kasa gitu kan. Nah tutup kayak kasa supaya apa? Supaya terjaga kelembapannya. Kasa kasih perban atau kasa dikasih plester gitu ya, nggak apa-apa. Nah kalaupun mau boleh diberikan salep ya, contohnya kayak Burnazin cream kayak gini. Tapi ini agak susah, lebih gampang lagi yang ini Bioplacenton, ini sering nih ya kan, jika salapnya aja nggak apa-apa gitu kan. Kalau luas gimana dok? Kalau luas penanganan awalnya sama ya, dikasih air dulu, cari kasa atau tisu atau kain, dibasahi dulu, tutupin, terus diperban, bawa ke rumah sakit. Nah seperti itu nanti biar di sana baru ditanganin. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, ketika dibawa ke sana dia ada kemungkinan terinfeksi dari dunia luar atau mungkin banyak air yang keluar sehingga dehidrasi gitu ya. Jadi ada baiknya ditutup dulu baru bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jadi intinya jangan pakai odol ya, jangan pakai odol gitu guys. Mungkin itu dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tag teman-teman kalian yang perlu info ini, dan jangan lupa tetap positive thinking ya, semangat. Yes! Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.